orang muda Katolik di Ketanda sendiri akan menjalankan berbagai kegiatan organisasi ini atau latihan organisasi yang sudah aku ikutin gitu ya sejak pertama kali ikut berpelayanan, itu dapat menjadi bekal aku untuk berorganisasi di masyarakat. 99% orang muda ya kan. Di situ mereka wadahnya untuk berkarya dalam bidang teknologi gitu. Sebagai ketua OMK juga, jadi sudah sering mengajak orang muda yang ada di Ketandan untuk aktif, karena aktif di gereja itu tidak mempunyai kerugian. Jadi bagi orang-orang di luar sana yang merasa masih orang muda Katolik dan belum aktif di kegiatan menggereja, ayolah ikut aktif berkegiatan di gereja karena itu mengasihkan. Nah, dengan seperti itu teman-teman, kita mau mengulik lebih lanjut nih. Bagaimana sih awalnya teman-teman ini tertarik untuk sebagai orang muda dalam kegiatan menggereja? Boleh dong teman-teman yang ingin sharing gitu mengenai awal mula yang menjadi ketertarikan teman-teman dalam kegiatan hidup menggereja baik dalam pewartaan maupun pelayanan. Ya mungkin saya saja karena saya belum sharing. Jadi begini, saya jujur mulai tertarik aktif di OMK ini kan pada awal pandemi. Sedangkan dulu kan saya merasa bersalah karena tidak pasif di OMK. Terutama pada saat SMP kan saya terlalu pasif, masih tertutup dan ya kurang aktif di bagian hidup menggereja maupun organisasi. Tetapi di SMA malah saya merantau berasrama, jadinya saya jarang ke rumah, sehingga muncul kerinduan bagaimana sih untuk berorganisasi atau menjalin relasi di sekitar rumah atau di paroki. Setelah SMA berasrama, kemudian kuliah malah juga merantau. Nah, kuliah merantau malah juga jarang di rumah. Kemudian di balik pandemi ini kan juga ternyata ada hikmahnya juga. Semua di rumah, kemudian saya juga jadi aktif di organisasi di OMK ini. Itulah niat saya karena ingin menebus kesalahan saya selama masa kecil saya. Dan saya nyoba aktif untuk tidak hanya menebus kesalahan, tetapi saya juga ingin mengolah diri, karena kan dalam hidup berorganisasi itu kan bisa mengasah leadership, kemudian soft skill dan hard skill, serta juga bisa mengembangkan talenta yang ada dalam diri kita. Misalnya juga ikut paduan suara untuk mengembangkan bakat menyanyi, kemudian komsos untuk mengetahui iptek dan pandai berteknologi. Untuk itu saya mengajak semuanya orang muda Katolik untuk berpartisipasi agar dalam masa mudanya itu penuh warna dan penuh dengan Oke. Terima kasih Mas Raka. Dari teman-teman ada yang ingin bersharing lagi mengenai awal ketertarikan ikut terlibat dalam kegiatan menggereja, terutama dalam pewartaan dan pelayanan? Aku mau coba jawab ya, Steph. Jadi kalau dari aku pengalamannya, puji Tuhan aku udah lama berkecimpung di pelayanan di gereja. Awalnya dulu dari kelas 4 SD aku diajak kakakku untuk terlibat putra-putri altar misioner. Terus singkat cerita, karena saya kepilih jadi salah satu pengurus di misioner, jadi akhirnya itu berlanjut. Setelah saya menerima krisma, saya tertarik tuh untuk jadi OMK gitu kan. Nah, mungkin karena kebiasaan saya di gereja, jadi saya tertarik untuk terus. Nah, itu setelah itu masih di gereja yang lama. Terus waktu puji Tuhan, waktu pindah ke sini itu juga ada yang ngajak gitu. Ada yang ngajak setelah saya aktif di sini, itu juga nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya ditunjuk untuk menjadi ketua OMK di sini. Nah, itu perjuangannya sangat berat karena bisa dibilang waktu itu membangun dari nol, merintis dari nol gitu, karena waktu itu OMK-nya masih vakum gitu ya, sempat vakum. Terus saya bersama Mbak Lisa dan Ferdi saat itu yang pengurus bersama dengan saya, itu kita bersama-sama gimana caranya kita menghidupkan kembali OMK. Nah, dari situ, dari beratnya itu saya belajar banyak, saya belajar berdinamika banyak di situ. Salah satunya juga gimana saya bisa mengelola pribadi saya ini biar saya menjadi lebih berkembang lagi,
dan lagi gitu. Karena juga dalam hal itu saya menemui banyak sekali kesulitan karena kan otomatis kita ini perlu mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran. Tapi di samping itu kita ternyata juga banyak yang grundelnya, banyak sakit hatinya, banyak susahnya gitu. Nah, itu yang mungkin menjadikan kita mendewasakan kita gitu. Tapi dibalik semua itu, puji Tuhannya itu banyak banget yang bisa kita ambil. Salah satunya ini waktu itu kita kan berarti berdinamika sekitar 3-4 tahun. Nah, itu waktu yang sangat cukup untuk kita mengenal satu sama lain, tahu pribadi kita, tahu gimana kinerja kita, tahu gimana cara kita bertanggung jawab. Nah, itu dan ternyata teman-teman itu saling mengamati satu sama lain dan waktu itu terjadi antara saya dan Mbak Lisa. Nah, waktu itu Mbak Lisa dengan mengetahui pribadi saya, ternyata dia merekomendasikan saya ke dosennya untuk menjadi asisten dosen. Jadi waktu itu setelah saya lulus, puji Tuhan saya nggak ada waktu lama untuk menganggur karena Mbak Lisa secara tidak langsung juga membantu saya, memberi kesempatan saya untuk langsung bekerja. Nah, itu mungkin untuk teman-teman itu salah satu poin plusnya ya untuk berkecimpung di OMK karena kita banyak berelasi dengan orang lain gitu. Mungkin banyak di luar sana teman-teman yang punya kesempatan yang lebih baik daripada saya gitu. Terima kasih. Menarik sekali ya teman-teman, kita bisa melihat dari dua perspektif dari Mas Raka yang tergerak karena peralihan dari situasi pandemi ini tadi, lalu Mbak Rena yang memang dari kecil, dari kelas 4 SD sudah dilibatkan dalam kegiatan menggereja. Nah, tapi dari dua gambaran yang berbeda ini dapat ditarik satu titik kunci, yaitu dari dalam mereka mau berpelayanan itu bukan karena siapa-siapa, tapi memang karena kerelaan hati. Dari kerelaan hati itu berbuahlah menjadi berkat. Berkat seperti apa? Berkat seperti bisa menjalin relasi, berkat bisa dilancarkan dalam setiap proses kehidupan, misalnya dari segi pendidikan maupun dari segi pekerjaan. Nah, meskipun berkat, tapi pasti ada kesulitan-kesulitan yang pernah dialami oleh orang muda Katolik di Beato Carlo Acutis Paroki Administratif Santo Ignatius Ketandan ini. Untuk itu, teman-teman mau mengulik lebih dalam lagi, yang pertama mengenai kesulitan yang dihadapi oleh orang muda itu sendiri ketika mau bergerak dalam bidang kewartaan maupun pelayanan ataupun dalam kehidupan menggereja secara lebih luas lagi. Yang kedua, kendala dari gereja untuk menggerakkan orang muda Katolik itu seperti apa? Monggo teman-teman. Aku mau coba jawab Kak Stevi. Nah, ini beberapa kendala yang dialami baik saya sendiri maupun juga mungkin teman-teman yang suka sharing ke aku juga ya. Ini yang pertama itu kendala waktu ya. Di OMK kan banyak teman-teman yang ada kesibukan dengan kesibukannya masing-masing, ada yang kerja, kuliah dan lain sebagainya, ada yang berkeluarga juga. Nah, di situ adalah kendala waktu. Dalam pelayanan gereja itu kayak non-stop ya, apalagi di GIK ini setiap hari ada perayaan Ekaristi. Dan itu membutuhkan peran dari banyak orang untuk terlibat dalam perayaan Ekaristi itu sendiri, yaitu petugas-petugas liturginya juga. Nah, di sini kendala waktunya adalah tidak semua orang bisa mengikuti perayaan Ekaristi, terutama di misa harian. Nah, dari sini kita sebagai umat, terutama kita orang muda ya yang menjadi generasi penerus gereja, ingin bagaimana sih caranya supaya kita sebenarnya ingin terlibat di perayaan Ekaristi harian itu, akan tapi kendala waktu seperti kita juga tidak ada di kota ini, jadi tidak bisa ikut terlibat padahal kita ingin terlibat. Kemudian yang kedua itu ada kendala dari dukungan orang tua. Banyak orang tua yang dari teman-teman OMK itu membatasi anaknya untuk berkegiatan di gereja karena menyita banyak waktu untuk anaknya belajar dan menganggap kegiatan gereja itu sebagai hambatan yang mengurangi waktu belajar anaknya. Kemudian ada nih satu hambatan, yakni talenta, apalagi yang bagi yang berpelayanan seperti di liturgis seperti lektor, paduan suara. Nah, itu diperlukan talenta dari teman-teman, bakat-bakat dari teman-teman supaya bisa mempersembahkan yang terbaik juga, bukan cuma buat umat tapi juga demi kekusukan Ekaristi itu sendiri. Nah, banyak teman-teman yang sebenarnya ingin terlibat, akan tetapi ada kendala talenta itu. Akan tetapi sebenarnya kendala talenta itu bisa diatasi sih dengan cara
kita berlatih secara intens dengan teman-teman yang sudah tergabung atau yang sudah tanda kutip pro di bidang itu sih Mbak. Gitu. Oke. Lalu yang pertanyaan kedua nih mengenai kendala gereja dalam menggerakkan orang muda Katolik itu sendiri apa sih? Oke, coba aku menjawab ya. Menurut aku sih, ini menurut pandangan aku pribadi, dan ini juga aku ambil berdasarkan apa yang aku rasakan. Mungkin salah satu hal yang belum bisa diwujudkan gereja untuk bisa menggerakkan kita adalah mendengarkan gitu. Maksudnya apa mendengarkan gitu? Kita sebagai orang muda itu kan punya kreativitas ya. Kita punya pemikiran yang di luar pemikiran biasanya orang-orang, apalagi orang-orang yang udah tua gitu. Kita punya ambisi yang semangat yang membara, ambisi yang gede banget gitu ya. Dan kita punya ide-ide kreatif yang mungkin kalau kita kolaborasikan dengan para orang tua yang sudah terlebih dahulu berkecimpung di sini tuh menjadi sebuah kegiatan atau sebuah wajah baru gereja gitu. Cuman terkadang aku merasakan bahwa gereja itu maksudnya orangnya ya, orang yang ada di atas itu, mereka tidak mau mendengarkan kami gitu. Mereka menganggap OMK adalah kayak masih anak kecil yang belum bisa dikasih suara. Padahal justru kadang suara-suara kami inilah yang bisa membuat tadi wajah gereja yang baru. Memang tidak 100% kami benar gitu, tapi tidak 100% juga pemikirannya mereka bisa diimplementasikan di saat sekarang gitu. Khususnya di saat pandemi kemarin kita merasakan pandemi itu mau nggak mau kita harus mengikuti namanya perkembangan teknologi gitu. Kita nggak bisa, kalau kita meribetkan diri kita sendiri ya kita nggak menggunakan itu. Tapi kan itu udah diciptakan ya oleh manusia dan itu bisa bermanfaat buat kita. Kenapa kita tidak pakai? Nah, bisa dibayangkan kalau tanpa OMK gitu ya, orang muda, orang yang melek dengan teknologi, atau kalau sekarang tuh sebutnya orang milenial ya. Nah, itu tuh ya itu cuma akan digunakan sebagai gitu aja gitu, nggak bisa bermanfaat, nggak dioptimalkan sehingga kita bisa berekaristi dengan nyaman, dengan rasa oke, aku mau ketemu Tuhan tuh nyaman karena aku nggak akan takut karena ada tindakan-tindakan preventif yang digunakan, ada sistem trackingnya juga gitu. Jadi menurut aku kadang karena mungkin menganggap bahwa dirinya sudah lebih lama berkecimpung di sana, mereka tidak mau mendengarkan kami gitu. Mereka tidak mau mendengarkan OMK yang alah kamu masih pupuk bawang, kamu masih anak kecil, kamu masih belum tahu apa-apa soal gereja, kamu belum tahu tentang seluk-beluknya. Nah, seandainya OMK dan mereka itu atau orang-orang gereja, orang-orang atasan gereja itu mau duduk bersama, kita ngobrolin bareng-bareng, kita cari jalan tengahnya, saya rasa itu akan lebih mengoptimalkan apa yang udah ada sekarang, apa yang udah Tuhan kasih, sehingga kayak bisa berjalan bersama gitu kan. Sekarang kan zamannya bukan saling sikut-sikutan ya, bukan zamannya aku lebih unggul dari kamu, enggak, tapi kan sekarang kan zamannya kita semua berkolaborasi gitu. Jadi menurut aku itu sih mendengarkan yang kurang, mendengarkan yang kurang, dan mungkin mereka juga harus bisa menerima kritik ataupun saran ya, karena kadang mendengar itu kan kayak cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kalau mendengarkan tuh dimaknai, oh maksudnya OMK itu gini ya, oke, tapi ini nggak bisa karena ada ini, nah itu baru dibicarakan sehingga dapat sesuatu yang baru gitu sih. Oke teman-teman, setelah kita tadi mendengar mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh orang muda Katolik itu sendiri berkaitan dengan talenta, dukungan orang tua, kesibukan, serta tantangan untuk di masa depan, dan dari Mbak Lisa tadi mengenai gereja itu sendiri yang masih kurang mendengarkan dan terlibat langsung dekat dengan orang muda Katolik, terutama melalui kedekatan hati. Untuk itu kita akan mencoba untuk menggali dari pengalaman Kristiani, yaitu dari bacaan 1 Timotius bab 4 ayat 11 sampai dengan 16. Di sini dikatakan bahwa beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, janganlah seorang pun menggendak engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua.
Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi di sini teman-teman muda kita tahu bahwa Timotius adalah orang muda yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah orang-orang tua. Di situ dia tidak mendapatkan tempat karena pada masa itu karya misionaris didominasi oleh mereka dan ajaran-ajaran mereka terkadang juga sesat. Nah, untuk itu Timotius berproses untuk mengalami sendiri bagaimana sih firman yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya itu. Lalu dia mencoba untuk bertekun, dan dalam ketekunannya itu dia mencoba untuk mengembangkan ajaran dalam karya pelayanan itu sendiri, tanpa juga untuk melihat realita yang ada. Dengan realita yang ada, dia bisa mencoba untuk mengembangkan gimana sih caranya untuk mengatakan sesuatu, gimana sih untuk bisa mengajarkan sesuatu. Demikian juga yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Timotius hidup di masa lalu, kita hidup di masa sekarang, tapi ketekunan yang ada perlu kita kembangkan, karena kita di usia muda memerlukan itu. Tidak hanya berkaitan dengan intelektual, tapi relasi kita dengan jejaring di jemaat sesama anggota gereja itu sendiri. Lalu teman-teman di sini yuk kita dalami lebih lanjut tentang perikop ini. Tadi kan teman-teman sudah mengatakan bahwa kesulitannya itu seperti ini, hambatannya itu seperti ini. Lalu dari Timotius juga mengatakan bahwa orang muda itu juga gak gampang untuk mendapatkan tempat. Lalu melalui sharing-sharing yang sudah dilakukan tadi, apakah teman-teman di sini disadarkan bahwa orang muda itu sendiri adalah masa kini gereja? Iya dari pasti bisa. Tapi pasti dia bisanya itu karena apa? Kalau menurutku pribadi ya, setelah mengikuti ini tadi, kita lebih merasakan masa kini gereja karena terutama di era pandemi ini, kita orang muda itu biasanya lebih melek teknologi. Jadi kita lebih berperan aktif untuk dalam kehidupan gereja, menyiapkan segala kebutuhan gereja di masa yang baru ini membutuhkan banyak teknologi, dan tidak menutup bahwa banyak petugas gereja sekarang itu didominasi oleh orang-orang muda, karena mungkin orang-orang yang sudah tua, sudah memiliki pekerjaan itu lebih sibuk dalam urusan pekerjaannya, dan jika mau misa itu datangnya mepet-mepet dan tidak memiliki persiapan. Jadi orang muda dalam masa kini gereja menurut saya itu adalah suatu hal yang benar, statement yang benar, karena gereja banyak diisi oleh orang-orang muda di zaman sekarang gitu. Tadi sudah mendengar bahwa teman-teman di sini juga semakin disadarkan melalui pendapatnya Reno tadi, juga dikatakan bahwa orang muda adalah masa kini gereja. Lalu untuk semakin mendalami masa kini gereja, niatnya dari teman-teman itu sendiri seperti apa supaya menghidupi semangat untuk dalam karya pelayanan maupun dalam karya pewartaan itu sendiri? Mungkin aku aja yang jawab ya. Kalau niat saya untuk hidup menggereja, untuk hidup berpelayanan tuh sebenarnya tadi pelayanan gitu. Pelayanan saya kepada Tuhan saya. Pelayanan saya kepada orang, kepada beliau, kepada dia yang udah kasih saya talenta, yang udah kasih saya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berorganisasi gitu. Jadi pusatnya bukan lagi orang lain atau bukan lagi tentang diri saya, tetapi semuanya untuk Tuhan gitu. Salah satu contohnya dalam organisasi itu kan pasti ada gesekan-gesekannya, atau dalam pelayanan pasti ada gesekan, entah yang nggak suka sama seseorang atau gimana. Nah, kalau seumpamanya saya menghadapi situasi seperti itu justru tidak membuat saya itu terus ya udahlah aku nggak usah pelayanan aja lah gitu. Itu menurut saya menurut saya itu salah, karena berarti kamu itu melayani orangnya, bukan melayani Tuhan. Jadi sebel-sebelnya sama saya sama seseorang, atau mungkin perbedaan pendapat, gesekan-gesekan itu, saya berusaha untuk tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, maksudnya apapun omongan orang lain, ya udah biarin aja, yang penting saya fokusnya itu untuk melayani Tuhan aja. Kayak gitu sih, itu niat aku untuk pelayanan dan hidup menggereja. Mungkin ada lagi teman-teman? Dari aku sedikit menambahkan dari Mbak Risa, mungkin niat yang lain selain berpelayanan, yaitu ketika niat pergi gereja itu selain pelayanan yaitu menambah relasi atau menambah teman.
Dalam artian di sini menambah relasi atau menambah teman yang dapat saling melengkapi, saling memberikan support, dukungan, dan mungkin teman-teman itu juga bisa dijadikan tempat curhat atau tempat bercerita ketika kita memiliki masalah atau memiliki beban yang mungkin dirasa sangat berat dan nggak bisa dipendam sendiri, jadi kan bisa untuk bercerita ke orang lain, dan mungkin juga teman-teman yang lain juga bisa memberikan solusi dari masalah-masalah tersebut. Kalau itu dari saya. Oke, ada tambahan dari teman-teman lainnya? Sudah. Oke. Jadi teman-teman, itu tadi niat-niat yang meskipun hanya disampaikan secara perwakilan dari Mbak Lisa maupun dari Mas Ferdi, tapi tentunya itu menjadi niat yang akan kita hidupi bersama sebagai orang muda Katolik Beato Carlo Acutis Paroki Administratif Santo Ignatius Ketandan itu sendiri. Hal yang menarik teman-teman, dari proses perjalanan kita di awal sampai di akhir, kita melihat lagi kilas balik dari dokumen gereja, yaitu Christus Vivit. Christus Vivit yaitu Kristus hidup, yang menandakan atau menggarisbawahi peran orang muda itu sendiri sebagai masa kini gereja. Contoh kecil dalam artikel 30, program gereja bagi orang muda yang perlu diupayakan adalah penguatan, pendampingan, dan pengarahan orang muda untuk bertemu orang lain dalam pelayanan murah hati dan sebuah misi. Bagaimana pelayanan yang murah hati dan sebuah misi itu tidak akan berkembang? Pastinya kalau kita tidak mendengarkan dengan hati, seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Lisa itu sendiri. Lalu di sini kita juga dari artikel 64 dikatakan bahwa orang muda adalah masa kini gereja yang sedang memperkaya gereja dengan keterlibatan mereka. Keterlibatan seperti apa? Keterlibatan yang tentunya kita bisa dengar dari rekan-rekan muda di sini tadi ketika bersharing, baik itu dari segi iptek maupun dari segi relasi. Lalu di sini Christus Vivit artikel 134 dikatakan menjadi orang muda adalah sebuah rahmat, sebuah berkat. Masa muda adalah sebuah karunia yang bisa kita sia-siakan tanpa makna, atau kita bisa menerimanya dengan rasa syukur dan menghidupinya secara penuh. Makna kalimat terakhirlah yang ingin kita hidupi melalui niat-niat konkret itu. Untuk itu kita satukan niat konkret ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas berkat rahmat yang telah Engkau berikan sehingga kami bisa untuk mengungkapkan pengalaman hidup kami, mendalami pengalaman hidup kami, melihat lagi realitas iman Kristiani yang kita hidupi, lalu kami juga bisa berproses untuk mengolahnya dalam kehidupan sehari-hari hingga akhirnya kami memiliki aksi konkret, yaitu untuk terus-menerus berpelayanan hanya tertuju padamu dan juga untuk menjalin relasi. Kiranya orang muda yang menjadi masa kini gereja dapat semakin kau tumbuh kembangkan dan gereja dapat mendengar orang muda itu sendiri sehingga kami, gereja maupun orang muda dapat berjalan beriringan tanpa adanya rasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Semoga semua hal yang telah kami berikan dapat menjadi hal yang berkenan dan juga memperkaya teman-teman yang lain di luar sana, sehingga orang muda di luar sana dapat semakin terlibat aktif dalam karya pewartaan dan juga pelayanan. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan, sahabat, dan teman seperjalanan orang muda Katolik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Akhir dari kata kisah ini kita tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Emmaus diutusnya lah berdua-dua. Gereja akan angus tanpa kehadiran orang muda. Sampai jumpa di kata kisah selanjutnya. Dadah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan
menjadi siap dibangun di atas dasar